Jangan menjadi angkatan yang jahat dan tidak setia yang menuntut suatu tanda. Shalom, Shalom Elohim, bertemu kembali di ruangan kesaksian. Saya ingin menyapa ketiga pribadi yang esa yang sudah berada di tengah-tengah dunia ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Suahamasi Elohim, yang berdiam dalam Bapa Eman Lahagu. Shalom Elohim, salam hormat, salam cinta kasih buat Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang sudah ada di dalam tubuh wadah casing Pak Aditya Nugrahanto. Shalom, salam hormat, salam cinta kasih buat mempelai ilahi Bunda Fe Hamdani yang dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh kebenaran. Dialah Sang Ratu Adil itu sendiri yang sedang menghakimi dunia ini, ketiga pribadi yang esa, yang bersama dengan para malaikatnya, orang-orang kudusnya, anak-anak Tuhan, yang dipanggil sebagai saksi syurga, dimanapun berada di keempat penjuru bumi. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Haleluya, pada ketika ini saya ingin membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 12 ayat yang ke-39. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Demikian juga ayat firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 4 di bawah tajuk orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki meminta tanda surgawi. Apakah tanda itu? Yaitu mereka mengatakan sekiranya Yesus itu adalah anak Allah yang hidup, karena mereka mengenal dia hanyalah sebagai anak Yusuf, seorang tukang kayu, makanya mereka meminta tanda ya. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, seperti mana yang terdapat dalam Lukas 11 ayat yang ke-29, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pada hari kemarin itu saya sudah tampil bersaksi dan mengatakan berulang-ulang, mengatakan bahwa Yesus sudah datang kedua kalinya di atas muka bumi ini. Makanya kita melihat pada hari ini dunia tidak baik-baik saja. Yesus bukan hanya seorang diri Bapak Ibu, tetapi bersama dengan ketiga pribadi, yaitu Bapa Surgawi, Sang Pemegang Waktu, Sang Pencipta itu sendiri ada bersama dengannya, yang menyamar sebagai seorang hamba yang hina, seorang hamba yang sangat humble, berdiam dalam pribadi Bapak Eman Lahagu. Dialah Sang Pemegang Waktu, dan juga Pangeran Ilahi dikenal sebagai Pak Aditya Nugrahanto, E Alpha O Omega. Nah, ramai yang mempersoalkan dan tidak percaya ketika saya bersaksi, dan bukan satu dua orang ya Bapak Ibu yang mengatakan Yesus itu on the way mau datang. Dan lagi orang mengatakan jika benar Yesus itu Pak Aditya itu adalah di dalam dirinya kerasukan Roh Yesus, Roh Alpha dan Omega, buktikan. Pasti saudara Aditya itu boleh melakukan mujizat seperti menghidupkan orang mati. Jikalau dia menghidupkan orang mati, barulah mereka mau percaya kepada Pak Aditya sebagai Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab persoalan ini, saya itu bertanya kepada Tuhan, lalu mengalirlah ayat firman Tuhan ini di hati saya mengatakan, di mana 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus itu sendiri sudah pernah melalui saat detik waktu itu ya Bapak Ibu, di mana dia ditolak oleh orang-orang Farisi dan Saduki. Siapakah mereka ini yang digelar sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia? Mereka adalah ahli kitab, mereka adalah orang bijak pandai, mereka adalah orang-orang yang menantikan Mesias, dan mereka tidak sadar yang hadir itu, Yesus itu adalah Mesias yang sesungguhnya, anak Allah yang hidup. Hanya dikenal oleh Rasul Yohanes Pembaptis dan dikenal oleh murid-muridnya, sedikit ya, hanya 12 orang murid. Itu pun masih ada pengkhianat, masih ada orang yang menyangkal murid Yesus itu. Nah, ini yang mengalir di hati saya Bapak Ibu, di mana kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali itu, jangan Bapak Ibu
Jangan anak-anak Tuhan terkejut buruk ataupun diprank oleh Tuhan Yesus dengan dia memakai nama Aditya Nugrahanto, Alpha O Omega. Tuhan itu datang, dia katakan jalan sempit ya Bapak Ibu, hanya orang yang hidup bergaul dengan dia, hanya orang yang menyalakan pelita iman itu yang mengenal jalan-jalannya. Mungkin kita menganggap kita ini ahli kitab, kita itu seorang pendeta atau pastor yang mengetahui kebenaran firman Tuhan. Kita merasa kita sangat mengenal pribadi Yesus dan kita menuntut tanda. Kita menuntut mujizat. Kita itu rupa-rupanya sama seperti golongan orang-orang Farisi dan Saduki pada masa yang lalu Bapak Ibu. Itu keturunannya sedang bermunculan pada saat ini. Orang-orang yang menguasai gedung gereja, yang dikenal sebagai pemimpin gereja, mereka lah yang meminta tanda daripada Pak Aditya Nugrahanto untuk melakukan suatu tanda atau mujizat menghidupkan orang mati. Nah, mengapa mereka bertanya sedemikian? Karena mereka tidak menilai zaman, mereka tidak mengenal zaman ini. Zaman ini sudah berubah Bapak Ibu. Untuk mengadakan mujizat, membuat pengajaran-pengajaran, itu Tuhan Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu, kita kenal sebagai zaman anugerah. Di zaman yang baru ini Bapak Ibu, Roh Alpha dan Omega, Tuhan Yesus Kristus datang untuk menghakimi dunia ini, menghukum dunia ini, membawa cawan murkanya. Dia sudah mengatakan, Pak Aditya Nugrahanto sudah mengatakan di awal tahun ini, tahun 2025 adalah hukum tabur dan tuai. Apa yang kita tabur selama ini, kita akan tuai di waktu-waktu ini. Akan nyata sekali ya Bapak Ibu. Dan dia, lihatlah segala channelnya, King of the Kings, di channel TikTok, di YouTube, King of the Kings. Dia apa saja yang dikatakannya, penghukuman kepada kota atau negara, kiranya dia katakan negara itu sudah tidak menyenangkan hati Tuhan, melakukan dosa Sodom dan Gomora, di mana kita tahu sekarang ini banyak pecinta sesama jenis, dosa LGBTQ dengan kode pelangi, dan kota itu akan dijilat oleh api, dimakan oleh api, maka akan terjadi. Dan apabila Pak Aditya Nugrahanto mengatakan sebuah kota itu akan tenggelam, yang dikatakannya sudah disampaikannya bahwa kota Jakarta, Sulawesi akan hilang daripada peta bumi dan banyak pulau-pulau akan lenyap. Kita nantikan, kita saksikan ya Bapak Ibu, masa yang dipegang oleh Bapak Yahweh akan berlaku atas muka bumi ini. Bumi tidak baik-baik saja. Dunia ini sedang dilululantahkan, sedang diproses ulang. Dan apabila kita menyadari diri kita sebagai seorang yang beribadah, yang dekat dengan Tuhan, tetapi rupa-rupanya kita tergolong sebagai orang-orang yang jahat, orang-orang yang menjadi angkatan yang jahat, yang meminta tanda tanpa kita usul periksa, tanpa kita mengenal pribadi Pak Aditya Nugrahanto, tanpa kita mengenal Roh Alpha dan Omega. Kita sudah mengatakan sesat, kita sudah mengambil firman Tuhan, kita mengambil firman Tuhan itu adalah pedang Bapak Ibu. Pedang itu akan menembus roh, jiwa, dan tubuh kita sendiri Bapak Ibu. Jadi sebelum Anda mengatakan saya sesat, terlebih dahulu rohnya sudah mengatakan kepada saya, secara pribadi mengatakan, anakku tampillah bersaksi meskipun engkau dikatakan gila dan sesat di penghujung zaman ini, di akhir zaman ini. Tetapi rohkulah yang berbicara, kebenaran firmankulah yang akan menghakimi dunia ini. Dia sudah datang sebagai hakim yang adil. Dialah yang berdiam di dalam Pak Aditya Nugrahanto. Dan marilah kita bertobat, merendahkan diri, karena ia akan menghukum dunia ini. Apa yang akan datang kepada kita? Penghakiman, penghukuman. Dan marilah kita datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati, memohon belas kasihan dan pengampunan, karena ia mencurahkan belas kasihan, pengampunan di detik waktu akhir ini, juga penghukuman kepada orang-orang jahat, kepada orang-orang fasik, kepada orang-orang yang sombong ego. Dan marilah kita merendahkan diri serendah-rendah di hadapannya, karena kita semua adalah debu tanah yang berdosa di hadapannya. Shalom, shalom Elohim. Tuhan memberkati roh, jiwa, dan tubuh kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.